Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badruzzaman Nafis dengan NRP 50252319196 dari PBOG. Oke, jadi di sini saya ingin mendemokan eh, soal ETS yang sudah saya jawab dan akan saya upload ke YouTube. Oke, jadi soal pertama itu adalah apa yang dimaksud dengan inheritance atau pewarisan dalam OOP. Oke, dan juga beri contohnya. Ya, jadi, inheritance atau pewarisan dalam OOP itu adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi properti dan metode dari kelas lain. Jadi ibaratnya seperti pemanggilan lah gitu. Yang disebut sebagai kelas induk atau parent class. Oke. Kelas yang mewarisi disebut sebagai keturunan atau child class. Dengan pewarisan, kelas turunan dapat menggunakan kembali kode kelas induk dan juga menambahkan atau mengubah perilaku sesuai kebutuhan. Nah, jadi inheritance ini mirip seperti kalau misalkan di C dan C++ itu seperti include dan kalau misalkan di Python itu dia adalah import dan di JavaScript juga import. Oke. Jadi contohnya itu seperti ini. Misal saya punya public class animal. Di dalamnya saya punya fungsi void make sound. Oke. Lalu make sound ini adalah melakukan print animal is making a sound. Oke. Habis itu di kelas kedua saya punya cat. Ya, saya punya cat. Habis itu kalau saya punya fungsi bark. Ya, kalau cat bark berarti dia meow, dia ngeprint meow. Nah, di main saya panggil cat. Jadi saya buat di sini variabel. Jadi cat my cat sama dengan new cat. Kita alokasikan memori. Nah, habis itu di sini kita langsung aja karena kita sudah memanggil kelas cat, jadi kita bisa memanggil fungsi di dalamnya. Nah, jadi di sini kita panggil fungsi make sound dan kita panggil fungsi bark gitu. Jadi nanti outputnya adalah apa? Adalah karena make sound duluan itu adalah eh, animal is making a sound, lalu di bawahnya ada meow. Oke. Soal kedua itu dipertanyakan apakah fungsi konstruktor dapat dalam sebuah kelas atau objek. Gitu. Habis itu kita disuruh membuat implementasinya, book. Implementasi book yang memiliki dua atribut, yaitu judul penulis, tahun penerbit, nama penerbit, dan kategori buku. Habis itu kita disuruh menambahkan constructor untuk menginisialisasikan atribut. Oke. Dan menambahkan print details untuk mencetak detail. Oke. Jadi fungsi constructor atau konstruktor dalam sebuah kelas atau objek adalah untuk menginisialisasi atau menetapkan nilai awal pada atribut dari sebuah objek saat objek tersebut dibuat. Oke? Konstruktor dipanggil secara otomatis ketika sebuah objek dari kelas tersebut dibuat, memastikan bahwa atribut objek terisi dengan nilai yang sesuai. Gitu. Jadi di sini saya punya public class book, isinya ya ada private string judul, penulis, habis itu ada tahun penerbit, nama penerbit, kategori dan kategori buku sesuai soal. Lalu saya punya di sini fungsi book, ya di sini isinya yang private string tadi, private ini, habis itu di sini tinggal kita panggil this dot judul sama dengan judul, penulis, tahun terbit, dan seterusnya. Habis itu di sini saya tambahkan print details. Ya print details ini hanya ngeprint, jadi judul ditambah judul gitu. Nanti sesuai dengan apa yang kita inputkan. Nah, add numbers ini enggak ya. Ini lupa saya hapus. Ini bawaan dari BlueJay. Oke. Jadi, langkah selanjutnya saya panggil kelas main. Saya buat kelas main. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menginputkan segalanya gitu. Jadi karena kita mau nge-input, jadi kita butuh import Java Util Scanner. Jadi di sini scanner new scanner system.in. Nah, di sini kan kita ada system out print, masukkan judul buku, habis itu string judul sama dengan scanner next line.
Ya pokoknya di sini hanya melakukan print-printan lalu dan ini tahun terbitnya. Habis itu ada apa namanya? Nama penerbit, kategori buku gitu. Harusnya kita panggil di sini buku, book. Jadi kita panggil yang tadi book buku satu sama dengan new book. Ya, kita panggil fungsi yang ada di sini. Habis itu lalu setelahnya kita tinggal panggil fungsi yang ada di book kelas book tadi, print details. Lalu selesai. Dan ini adalah outputnya. Jadi misal saya input Iron Man 3, Marvel 2013, Jeff Bezos, Sci-Fi. Nah, ini jadi Iron Man 3 gitu printnya. Oke. Lalu nomor 3 ini kita disuruh studi kasus ya di sini. Kayak kita buat parking tiket mesin yang mensimulasikan mesin tiket parkir dengan fitur atribut. Jadi atribut itu ada balance, ticket price, dan ticket time. Metode itu ada insert money, issue ticket, dan get time purchase gitu. Oke. Jadi sini saya punya parking ticket time ya. Ini kita inisialisasikan variabel-variabelnya. Habis itu ini mirip sama yang book tadi. Ini kita setting-setting setting maksudnya tuh setting variabel itu isinya apa. Lalu kita buat if else di sini kalau misalkan amount-nya lebih dari nol, maka balance-nya lebih balance-nya bakal ditambah sama amount. Habis itu tinggal kita print, habis itu kalau misalnya enggak berarti jumlahnya nggak valid gitu kan. Uangnya minus, nggak bisa gitu. Oke, lalu di sini ada get time purchase. Itu kita tinggal nge-return ticket time-nya. Jadi di sini dalam ETS ini saya memakai tiga cara untuk ngoding Java ini. Jadi yang pertama ini kan tadi saya memakai main dan bisa menginput dan di sini saya nggak memakai main sama sekali dan yang di bawah nanti saya saya tidak memakai main tapi tidak menginput gitu. Jadi ya apa ya? Membuktikan kalau saya bisa semuanya gitu. Oke, jadi di sini caranya bagaimana itu? Ya kita tinggal klik kanan lalu lalu kita masukkan satu-satunya kita klik satu-satu fungsi-fungsinya lalu kita masukkan. Jadi pertama adalah saya mengklik fungsi ini apa 2000 gitu. Kita klik fungsi balance gitu kan. So, uang berhasil ditambahkan 2000. Habis itu tiket dikeluarkan. Anda telah membeli waktu parkir selama 1 jam gitu. Habis itu kalau misalnya kita uang 50.000 ya. Oh iya, sebelumnya di sini saya sudah men-set tiket price-nya itu adalah 2000 ya. Jadi di sini ya 2000 kalau misalnya kita punya uang 2000 ya berarti kita 1 jam gitu. Kalau misalnya kita punya 50.000 berarti kita beli waktu parkirnya itu 25 jam gitu. Kalau misalkan nggak cukup ya saldo tidak mencukupi gitu. Oke, nomor 4 itu adalah buatlah desain kelas untuk aplikasi food order yang menyimpan data pemesanan makanan di sebuah restoran. Setiap pesanan memiliki atribut menu items, total price, dan is paid. Oke. Jadi di sini saya buat desainnya begini, seperti tabel. Jadi ada di sini ada food order. Nah, di sini ada menu items itu apa? Itu array list. Habis itu total price integer. Habis itu is paid itu boolean. Habis itu di sini kita ada add item, habis itu mark as paid, habis itu print order. Oke. Lalu kita langsung saja ke B-nya. Yang B ini adalah implementasikan kodenya. Jadi ya udah tinggal dibuat kodenya. Jadi di sini saya buat kelas food order, array list yang isinya string, menu items, private integer total price, private boolean is paid. Oke. Jadi di sini oke kita menu itemsnya kita array list, habis itu total price-nya sama dengan 0, is paid-nya masih false. Lalu di sini ada add items. Kalau misalkan kita add items, kita add items, ya kita mendapatkan total price-nya gitu. Kalau misalkan kita udah bayar, maka true bayarnya. Lalu tinggal kita printkan saja. Nah, jadi di sini saya membuat main tapi saya tidak melakukan input gitu. Jadi di sini untuk yang array list-nya ini saya tambahkan manual. Di sini ada nasi goreng, ayam bakar, dan es teh. Habis itu kita tinggal panggil print order details dan kita panggil mark as paid. Karena kita sudah bayar gitu.
So nanti dia bakal ini ada outputnya adalah rincian pesanan. Ada nasi goreng, ayam bakar, es teh. Habis itu total harga 60.000. Habis itu status belum dibayar. So, habis itu sama kan? Ya, rincian pesanan lagi, habis itu total harga lagi, habis itu karena di sini mark as paid sudah dibayar gitu. Jadi kelas food order ini didesain untuk menyimpan data pemesanan makanan di restoran menggunakan tiga atribut utama yaitu menu items, total price, dan isPay. Atribut menu items menggunakan array list dari Java Util untuk menyimpan daftar pesanan yang fleksibel. Perilaku kelas mencakup metode add item gitu. Untuk menambahkan makanan dan harga ke pesanan, metode mark as paid untuk menandai pesanan sudah dibayar gitu. Lalu ada print order details untuk menampilkan rincian makanannya, termasuk daftar item, total harga, dan status pembayaran. Dengan desain ini, kelas food order mampu mengelola pesanan dengan baik, menambahkan item, menghitung harga total, dan mengatur status pembayaran secara efisien, sesuai dengan apa yang diminta di soal ETS. Saya rasa saya sudah cukup mendemokannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.